Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya di channel Santri22. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang hal-hal yang biasa dilakukan oleh penipu dalam bisnis jual beli online yang biasa atau mayoritas disebarkan di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dulur-dulur dan juga pada saudara-saudara yang sudah meluangkan waktunya mengklik video ini. Dan untuk lebih jelasnya akan sedikit saya bahas atau akan sedikit saya jelaskan di video berikut ini. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat, dan apabila nanti ada kekurangan, mohon dulur-dulur bisa tulis di kolom komentar untuk melengkapi penjelasan yang sudah saya paparkan. Oke, yang pertama kita mulai dari si penipu. Biasanya si penipu ini menyebarluaskan atau mempromosikan barang dagangannya itu melalui sosial media seperti Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi si penipu ini yang pertama itu menyebarluaskan barang dagangannya atau barang tipu-tipunya itu di sosial media. Dan sosial medianya itu, anggaplah itu misalkan Facebook, anggaplah itu adalah Facebook. Akun si penipu itu bukan cuma satu. Jadi akun Facebooknya, akun IG, dan juga akun Twitter dan lain sebagainya itu biasanya banyak akun. Ada akun A, ada akun B, ada akun C, ada akun D, dan lain sebagainya. Dan semua akun ini adalah berbeda-beda orang ini dulur. Misalkan yang A ini cewek, yang B ini cowok, terus C ini cowok misalkan, yang D cewek. Nah, semua orang di sini, semua akun mempromosikan satu barang. Jadi semua akun di sini hanya mempromosikan satu barang yang sama dengan garis besar harga murah. Seperti itu. Jadi setelah korban menemukan sebuah postingan, entah itu di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, kemudian si penipu akan mengarahkan si korban pada obrolan WA. Seperti itu. Jadi pastilah si penipu itu akan mengarahkan si korban pada WhatsApp, WA. Seperti itu dulur-dulur. Oke, lanjut. Setelah si korban itu terperangkap, sudah masuk pada obrolan WA, kemudian target si penipu itu biasanya yang pertama itu bagaimana cara meyakinkan si korban. Biasanya seperti itu. Nah, jadi untuk meyakinkan si korban, penipu ini biasanya mengirim foto identitas. Jadi si penipu untuk meyakinkan si korban bahwa penipu ini tidak akan bukan tipu-tipu itu maksudnya. Jadi dia mengirimkan identitas kepada si korban. Entah itu bisa merupakan foto, KTP, KK, SIM, dan lain sebagainya. Dan foto sama KTP, sama KK, dan juga SIM itu biasanya sama persis lur. Jadi foto itu sama dengan KTP. Terus nama KTP juga sama persis sama yang di KK dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah foto atau KTP atau KK dan SIM itu asli? Sekarang pertanyaannya,
asli atau palsu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi foto KTP itu, KTP dan juga foto, memang dia orangnya, apa dia cuman pinjem KTP? Kan seperti itu dulur. Jadi seperti itu. Jadi langkah yang pertama untuk meyakinkan si korban, penipu mengirimkan identitas atau si penipu minta identitas kita dulur. Dengan dalih si penipu itu takut tertipu juga. Dalihnya biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dengan untuk meyakinkan si korban lagi, penipu ini biasanya mengirimkan sebuah foto atau video beserta barangnya. Jadi penipu ini mengirim foto barang beserta seorang-orangnya itu. Misalkan yang dijual itu senapan. Jadi si penipu itu mengirim foto beserta senapannya. Atau misalkan yang dijual itu kamera, maka si penipu itu mengirimkan foto dia beserta kameranya. Jadi mengirim foto atau video barang tersebut kepada si korban. Tujuannya apa? Tujuannya agar si korban ini percaya bahwa oh ini orangnya benar-benar pegang kameranya. Oh iya, ini orangnya memang benar-benar pegang senapannya. Biar si korban mempunyai keyakinan seperti itu, dulur. Dan juga biasanya si penipu ini mengirim foto atau video proses packing. Jadi proses packing atau proses pembungkusan itu oleh si penipu itu dikirim itu, dulur. Saat berangkat ke kantor pos, biasanya juga dikirim. Mas, ini saya sudah mau berangkat ke kantor pos. Itu biasanya seperti itu. Saat di kantor pos pun akan mereka video itu. Akan dikirim lewat WA pada si korban. Misalkan contoh, Mas, ini posisi saya sudah di kantor pos ini. Mereka video. Atau begini, Mas, saya sudah ada di kantor JNE. Silakan Anda transfer misalkan. Seperti itu. Dan juga mereka video bukan cuma barangnya atau ini dulur. Mereka video barang sak wajah orangnya. Biasanya seperti itu. Dan dalam artian video atau foto itu mereka kirim bukan melalui video call, dulur. Bukan melalui video call. Seperti itu. Jadi poin pentingnya setelah masuk di WA, si penipu akan berusaha meyakinkan si korban dengan mengirim identitas seperti KTP, KK, SIM, dan ini sebagainya. Kemudian dengan cara juga mengirim foto atau video pas pengepakan barang atau proses pembungkusan barang, atau juga video saat berada di kantor pos atau berada di kantor JNE, JNT, dan lain sebagainya. Pokoknya kantor-kantor jasa pengiriman seperti itu. Oke, lanjut. Dan yang kedua, si penipu ini akan mendesak si korban untuk transfer uang sebagai DP. Sebagai uang DP. Itu. Jadi si penipu ini akan minta sistem pembayarannya melalui transfer. Dia tidak akan mau bila kita ajukan melalui COD, dia tidak akan mau. Dan juga apabila kita ajukan menggunakan sistem Rekber misalkan, dia juga tidak akan mau. Pasti dia akan bilang repot. Seperti itu. Pasti dia akan
membujuk si korban untuk bisa transfer TF uang. Nah, bagaimana caranya si korban ini percaya untuk bisa langsung mentransfer uang? Nah, seperti poin yang nomor 1 tadi, si korban itu sudah diyakinkan terlebih dahulu untuk sebelum masuk pada proses transfer uang. Nah, setelah si korban ini sudah mulai yakin setelah melihat foto identitas, terus melihat KTP kok sepertinya sama yang di video, akhirnya si korban ini akan benar-benar transfer uang DP kepada si penipu. Seperti itu. Nah, setelah uang DP ini masuk pada si penipu, nah, foto dan video pas di kantor pos atau JNE atau JNT mereka kirim pada korban. Jadi foto atau video setelah DP ini masuk, uang DP ini masuk, maka si penipu biasanya mengirimkan foto atau video saat dia berada di kantor pos atau kantor JNE atau kantor JNT atau kantor-kantor jasa pengiriman yang lain. Biasanya seperti itu. Mereka akan kirim itu kepada si korban melalui WA. Nah, jadi foto dan video akan mereka kirim ke korban melalui WA dan akan mendesak si korban untuk segera melunasi sisa uang barangnya. Jadi akan mendesak si korban untuk lunas. Seperti itu. Karena apa? Karena barang sudah nyampe ini. Barang sudah ada di jasa pengiriman. Jadi penipu pasti akan mendesak si korban untuk pelunasan. Seperti itu. Setelah DP dia bayar. Terus penipu akan mengirim foto atau video yang belum tentu video atau foto ini asli atau palsu. Nah, yang belum tentu seperti itu. Yang belum tentu foto atau video ini asli atau palsu. Bisa saja foto dan video ini mereka sudah siapkan dulur-dulur. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan setelah si korban ini melakukan pembayaran, sudah pelunasan, setelah pembayaran barangnya itu lunas, maka si penipu akan mengarahkan korban pada pihak pengiriman. Nah, ini biasanya terselang beberapa hari ini biasanya dulu. Jadi setelah si penipu ini berhasil meraih uang atau si korban ini sudah lunas, maka si penipu ini akan berdalih barang sudah dikirim. Nah, maka si penipu akan bilang kalau barangnya sudah dikirim dengan menyertakan nomor resi palsu. Seperti itu. Jadi setelah lunas, si penipu akan bilang pada si korban bahwa barangnya sudah dia kirim dan memberikan nomor resi palsu. Biasanya palsu itu nama dan alamatnya itu cuman kayak ditempel itu dulur. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya bisa dulur-dulur cek di video-video
cara membedakan resi asli dan resi palsu seperti itu dulu. Oke, selanjutnya setelah berjelang beberapa hari, setelah si penipu ini mengarahkan pada pihak pengiriman kalau si dulur menggunakan pos, ini akan ada telepon dari pos. Apabila pengirimannya ini melalui JNE, akan ada telepon dari JNE atau dari JNT. Setelah beberapa hari, entah itu 1 hari atau 2 hari, pasti akan ada telepon dari pihak pos atau JNE atau JNT. Dan mereka, pihak pengiriman itu akan minta asuransi atau minta transfer lagi uang sebagai asuransi. Seperti itu. Jadi penipu pertama ini sudah berhasil. Kemudian penipu kedua yang mengatasnamakan pengiriman akan menelpon si korban, entah itu pos, entah itu mengatasnamakan pos, JNE atau JNT, dengan minta sejumlah uang sebagai jaminan atau asuransi. Seperti itu dulu. Dan biasanya pihak pengiriman ini akan mengancam ini. Apabila tidak ditransfer sejumlah uang, maka barang tidak akan sampai. Seperti itu. Jadi, si penipu kedua dalam artian dari pihak pengiriman ini akan mendesak untuk transfer lagi uang. Kalau tidak ditransfer, maka barang yang sudah dipesan tidak akan sampai. Pasti akan mendesak seperti itu. Nah, mau tidak mau ini sudah dalam keadaan terdesak nih dulur. Uang pelunasan sudah kita lunasi. Dan sekarang dari pihak pengiriman minta asuransi transfer uang lagi. Nah, ini sudah penipuan ini dulur. Mau tidak mau, kita transfer pun barang tidak akan datang. Seperti itu. Nah, oke. Misalkan kita sudah percaya, kita transfer uang misalkan kepada si pengiriman. Misalkan, oke, kita selesai sudah misalkan, kita transfer uang. Pada si penipu atau orang pertama, kita sudah lunas. Kita contreng. Kemudian dari pihak kedua, pihak pengiriman, kita sudah transfer uang lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus siap-siap WA atau FB kita diblokir. Seperti itu. Jadi misi penipu ini berhasil. Seperti itu lor. Jadi kita harus siap-siap WA atau Facebook kita pasti akan diblokir. Nah seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Kita lanjut. Pertanyaannya, kok bisa identitas sama barang sama yang di video atau foto ini sesuai atau pas. Sekarang pertanyaannya begini. Kok bisa si penipu itu mengirimkan identitas, kemudian barang, video atau foto, semuanya itu sesuai atau pas? Kok bisa seperti itu? Apakah iya identitas seperti KTP, kemudian KK, kemudian SIM, apa iya itu asli? Sangatlah mustahil identitas itu asli. Sangatlah mustahil dulur.
Kemudian dari mana si penipu ini mendapatkan identitas dia? Dari mana? Bisa saja si penipu ini sekarang begini. Contoh mudahnya saja seperti ini, dulur. Contoh mudahnya saja. A, B, C. Si A ini penjual yang jujur. Si B ini adalah penipu. Si C ini adalah korban. Dalam kurung kita misalkan. Nah, si penipu ini akan sebelum berhubungan dengan si korban, si penipu sebelum berhubungan dengan korban, penipu akan berhubungan dengan orang yang jujur dulu. Seperti itu. Misalkan si penipu ini mau membeli sebuah kamera atau mau membeli sebuah senapan. Pastinya si penipu ini akan minta foto-foto kamera dari si penjual yang jujur. Pasti dia akan minta foto. Nah, dan juga minta video. Dan juga bisa si penipu ini minta identitas. Minta identitas, entah itu KTP, terus KK, dan lain sebagainya. Pasti penipu ini akan minta ini, foto si penjual yang jujur ini sama foto barang yang akan dijual, entah itu senapan, entah itu kamera, entah itu HP, dan lain sebagainya. Pasti penipu akan minta seperti itu. Dan juga akan minta video, akan minta identitas, akan minta KTP, akan minta kartu keluarga, dan lain sebagainya. Dan juga si penipu ini akan minta pembuktian saat berada di kantor pos atau pengiriman. Seperti itu. Pasti si penipu ini akan minta dokumentasi video saat si penjual yang jujur ini ada di kantor pos atau di kantor pengiriman. Nah, semua ini penipu dapat dari penjual yang jujur yang dikirim ke penipu. Karena penjual si A ini jujur, maka foto dan identitas kakak, KTP, dan lain sebagainya pasti sesuai dengan yang ada pada si penjual A, karena si A ini jujur. Seperti itu. Nah, setelah si penipu ini mendapatkan bahan untuk menipu, foto, video, identitas, KTP, nomor resi juga misalkan. Resi sudah mendapatkan dari pihak A, si B akan mencari korban. Jadi si B akan mencari korban si C. Nah, setelah si C ini mau bertransaksi pada si B, yang jelas si C ini akan menanyakan foto, akan menanyakan video, akan menanyakan identitas KTP, dan lain sebagainya. Nah, si B dalam artian si penipu tinggal mengirim identitas yang dia dapat dari si A untuk si korban. Seperti itu. Contoh mudahnya seperti itu dulu. Nah, jadi semua foto, video, identitas pas berada di kantor pos, terus nomor resi, si penipu ini kirim kepada korban karena penipu mendapatkan semua itu, bahan-bahan semua itu dari penjual sebelumnya yang dia temui, yaitu penjual yang jujur. Seperti itu dulu.
Nah, video ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tidak ada niatan lain, hanya untuk niatan ibadah. Semoga tidak ada korban yang berjatuhan. Jadikan semua ini adalah ilmu, pengetahuan, tambahan ilmu ya. Dan bagi dulur-dulur atau saudara-saudara yang pernah tertipu dengan kasus demikian, hendaklah kita berhati-hati dan bersabar. Semoga Allah menggantikan semua kerugian kita yang sudah ditipu dengan sesuatu yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon tulis di kolom komentar untuk kesempurnaan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.